Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di tengah hutan karet yang lebat dan sunyi, sebuah desa kecil berdiri dengan penuh kesederhanaan. Desa itu dikenal dengan nama Desa Lestari, terletak jauh dari keramaian kota, hanya bisa dijangkau melalui jalan setapak yang sempit dan berbatu. Penduduk desa hidup tenang, bertani karet, dan menjalani rutinitas yang hampir tak pernah berubah. Namun, suatu malam yang gelap, ketenangan itu terpecah. Adalah Ardi, seorang pemuda dari kota yang datang untuk mengunjungi pamannya, Pak Seno, yang tinggal di desa tersebut. Ardi mendengar banyak cerita menarik tentang keindahan alam dan ketenangan desa ini, tapi juga tentang kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi di hutan karet sekitar desa. Menurut cerita orang tua di desa, setiap malam Jumat Legi, suara-suara aneh akan terdengar dari dalam hutan. Suara seperti jeritan, langkah kaki, dan kadang terdengar bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, Ardi memutuskan untuk membuktikan cerita-cerita itu. Setelah makan malam bersama Pak Seno, ia keluar rumah dengan niat berjalan-jalan di sekitar hutan karet. Paman Ardi sempat mengingatkannya agar tidak terlalu jauh dari rumah. Tapi Ardi merasa penasaran. Setelah melangkah lebih jauh ke dalam hutan, suasana semakin sunyi. Langit malam tidak tampak ada bulan, hanya cahaya dari bintang yang tak terlalu terang. Suara serangga dan binatang malam menemani langkah Ardi yang kini lebih pelan, berusaha mendengar setiap suara yang ada. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat pohon-pohon karet bergoyang, dan daun-daun kering berjatuhan di sekitarnya. Ardi berhenti sejenak dan mendengar sesuatu yang aneh. Sebuah suara langkah kaki. Seolah ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Ia berbalik, namun tak ada apa-apa. Hanya hutan yang gelap dan hening. Dengan perasaan tak enak, ia melanjutkan langkahnya. Tetapi suara langkah itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih dekat. Ardi merasakan bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan halus menyusup ke telinganya. "Jangan lanjutkan perjalananmu." Bisikan itu begitu jelas, namun sumbernya tidak tampak. Ardi berbalik cepat, namun di depannya hanya ada kegelapan. Jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu yang tak beres di hutan karet ini, dan Ardi mulai merasakan bahwa ia mungkin telah melangkah ke dalam sebuah misteri yang tidak akan mudah terungkap. Ardi berusaha menenangkan diri. Ia menganggap suara dan bisikan itu hanya imajinasinya saja, hasil dari ketegangan yang mulai menguasai dirinya. Namun, langkah kaki di belakangnya yang semakin dekat, tidak bisa ia abaikan begitu saja. Rasa takut mulai merayapi pikirannya. Dengan cepat, ia berbalik dan berjalan menuju arah yang seharusnya membawa dia kembali ke rumah pamannya. Namun, semakin ia melangkah, semakin terasa seperti hutan karet ini membelitnya. Seakan-akan jalan yang biasa ia lewati kini berubah menjadi labirin tak berujung. Pohon-pohon karet yang tinggi menjulang seperti dinding hitam yang menyesatkan, membuatnya semakin sulit mengenali arah. Setiap langkahnya terasa berat, dan udara semakin dingin seolah mendesak dirinya. Suara langkah itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih berat. Ardi menoleh cepat, berharap bisa melihat siapa yang mengikutinya. Namun, hanya kegelapan yang menyambut matanya. Ia mulai merasakan ada yang tidak beres. Dengan tekad yang semakin menguat, ia mempercepat langkahnya. Namun jejak kaki di belakangnya tetap ada, mengikuti tanpa henti. Tiba-tiba, Ardi berhenti. Di hadapannya ada sesuatu yang berbeda. Sebuah jejak kaki basah dan dalam di tanah yang keras. Tidak ada hujan beberapa hari ini, dan jejak itu tampaknya baru saja muncul. Anehnya, jejak itu tampak seperti jejak kaki manusia, namun ukurannya jauh lebih besar dan dalam dari jejak kaki manusia biasa. Dengan rasa penasaran yang semakin mendalam, Ardi melangkah lebih dekat, berusaha meneliti jejak itu. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih mendalam. "Jangan cari tahu lebih jauh." Suara itu terdengar seperti seruan dari kejauhan, namun begitu dekat di telinganya. Jantung Ardi berdetak semakin cepat, dan tubuhnya mulai gemetar. Ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan.
Melihat jejak itu, ia mencoba mencari tahu arah keberadaan si pemilik jejak tersebut. Tapi saat ia berbalik, kegelapan hutan tampak semakin pekat, seolah menelan langkahnya. Ardi merasa terjebak. Dalam kepanikan, ia memutuskan untuk kembali ke arah yang ia kira adalah rumah pamannya. Namun, hutan karet kini berubah menjadi lebih asing, semakin memanjang dan tak terduga. Kemudian, dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti sejenak. Sebuah cahaya redup, seperti obor yang bergerak, muncul di antara pepohonan. Ardi merasa tergerak untuk mendekati cahaya itu, meskipun rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Apa itu? Siapa yang ada di sana? Langkahnya semakin mantap. Namun tiba-tiba ia berhenti di tengah jalan. Cahaya itu lenyap begitu saja, meninggalkan kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Dalam ketegangan yang memuncak, Ardi mendengar suara gemerisik daun di belakangnya, semakin mendekat. Seseorang, atau sesuatu, ada di sana, dan ia mulai merasa sangat terancam. Ardi hampir tidak bisa bernapas. Setiap langkah yang diambilnya seolah digerakkan oleh ketakutan yang mendalam. Suara gemerisik di belakangnya semakin jelas, dan saat ia menoleh, hanya ada kegelapan pekat yang memenuhi matanya. Namun, perasaan aneh itu tidak bisa disangkal. Sesuatu sedang mengikutinya, begitu dekat, begitu nyata. Ardi mempercepat langkahnya, namun terasa seperti kakinya terbenam dalam tanah lembab, membuatnya semakin susah bergerak. Tiba-tiba, langkahnya terhenti saat ia menabrak sesuatu yang keras. Sesuatu yang terasa seperti dinding. Ia menoleh dengan cemas, dan di hadapannya, ada sebuah pohon besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aneh, karena ia yakin tidak ada pohon sebesar itu di sepanjang jalan yang ia lewati. Pohon itu tampak tua dan rapuh, dengan akar-akar besar yang menjalar ke tanah, seolah-olah membentuk pagar yang tak bisa dilewati. Saat ia mencoba mundur, langkah kaki yang semakin berat dan cepat itu kembali terdengar, sekarang sangat dekat, seperti di belakangnya. Ardi berbalik dengan panik, berharap bisa melihat siapa atau apa yang mengikutinya. Namun, yang ia temui justru sebuah bayangan hitam besar yang bergerak cepat melewatinya, membuatnya hampir terjatuh. Sejenak, ia hanya bisa terdiam, terpaku oleh kegelapan yang membelai setiap sisi tubuhnya. Kemudian, suara itu datang lagi, lebih keras, lebih mendalam. "Kau tidak akan bisa keluar." Suara itu bergema dalam benaknya. Suara itu seperti berasal dari dalam tanah, penuh dengan kesedihan dan amarah yang mendalam. Ardi merasakan suhu di sekelilingnya semakin dingin, dan hawa mencekam itu membuatnya hampir kehilangan keberanian. Ketika ia melangkah mundur, mendadak sebuah suara keras menggelegar di sekitarnya. Pohon-pohon di sekelilingnya bergerak seolah dipaksa. Ranting-ranting mereka berderak keras seperti dihembus angin kencang, tetapi tak ada angin yang tampak. Tiba-tiba, sebuah tangan besar yang terbuat dari akar pohon muncul dari tanah, menyambar tubuh Ardi dan menariknya ke bawah. Ia berteriak, berusaha melepaskan diri, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin kuat cengkeraman itu. Seperti ada kekuatan lain yang memegang tubuhnya dengan erat. "Aku sudah menunggumu." Suara itu kembali bergema, lebih dalam dan lebih menakutkan. Kali ini tidak hanya terdengar di telinga Ardi, tetapi juga seperti bergema dalam pikirannya. Ardi merasa tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan, seolah dunia itu berputar dan menariknya ke dalam kegelapan yang tak termaafkan. Namun, sebelum ia sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan itu, tiba-tiba sebuah teriakan memecah keheningan malam. "Ardi!" Suara itu memanggil dengan keras, suara yang ia kenali. Itu adalah suara pamannya, Pak Seno. Ardi yang hampir kehilangan kesadarannya, merasa tubuhnya diguncang, dan dalam hitungan detik, ia merasakan tangan yang kuat menariknya ke atas, keluar dari cengkeraman akar yang menjeratnya. Dengan bantuan Pak Seno, Ardi berhasil bebas dari cengkeraman yang mengerikan itu, meski tubuhnya gemetar ketakutan. "Sudah kubilang, jangan masuk terlalu jauh," kata Pak Seno dengan suara yang penuh kekhawatiran. Ada hal-hal di hutan ini yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, Ardi merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan karet ini?
Apa yang telah ia temui malam ini? Semua itu masih terjebak dalam pikirannya, seperti sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Pak Seno hanya menggelengkan kepala, seolah sudah tahu bahwa apa yang dialami Ardi belum selesai. Masih ada bagian lain dari kegelapan yang menunggu. Malam itu, setelah berhasil keluar dari cengkeraman hutan, Ardi dibawa kembali ke rumah Pak Seno dengan tergesa-gesa. Namun, meskipun ia sudah berada di dalam rumah, perasaan takut yang menyelimuti dirinya tak kunjung hilang. Pandangannya masih terganggu oleh bayangan pohon besar, suara langkah kaki yang tak terlihat, dan bisikan misterius yang seolah datang dari dalam tanah. Seolah-olah, hutan itu masih mengejarnya, dan kegelapan yang menunggu di sana tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pak Seno tidak banyak berbicara sepanjang perjalanan pulang, hanya sesekali melirik Ardi dengan tatapan serius. Sesampainya di rumah, Pak Seno segera mengunci semua pintu dan jendela, lalu duduk di depan api unggun. Suasana menjadi semakin mencekam, dan Ardi merasakan ketegangan yang luar biasa di udara. "Pak Seno, apa sebenarnya yang terjadi di hutan karet itu?" tanya Ardi, suaranya penuh dengan ketakutan dan rasa ingin tahu. "Apa yang saya lihat tadi malam? Ada sesuatu yang sangat aneh." Pak Seno menatapnya dengan tajam, seolah berpikir sejenak, lalu perlahan-lahan berkata, "Hutan itu bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang lebih tua dari waktu yang ada di sana, Ardi. Sesuatu yang sudah ada jauh sebelum desa ini berdiri." Pak Seno melanjutkan dengan suara pelan, namun tegas. "Ada legenda yang beredar di kalangan orang tua di desa ini. Dahulu, hutan karet ini dibuka oleh orang-orang yang tak mengerti tentang kekuatan alam. Mereka membawa roh-roh yang terperangkap di dalam hutan ini ke dalam dunia mereka, tanpa sadar membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Hutan karet ini bukan hanya tempat tumbuhnya pohon karet, tetapi juga rumah bagi roh-roh yang terlupakan, yang kini bergentayangan." Ardi merasa darahnya membeku. "Roh-roh? Apakah yang saya lihat tadi malam itu adalah salah satunya?" Pak Seno mengangguk perlahan. "Mungkin lebih dari itu. Ada satu roh yang lebih kuat daripada yang lainnya, roh penjaga hutan. Mereka tidak senang jika ada orang yang masuk terlalu dalam. Jika kau mendengar bisikan itu, atau melihat bayangan-bayangan yang bergerak di antara pohon, itu adalah tanda bahwa roh itu sedang mengawasi dan ingin mengusirmu." Ardi terdiam, berusaha mencerna semua yang baru saja ia dengar. Lalu, kenapa tidak ada yang pernah menceritakan hal ini dengan jelas? Kenapa orang-orang di desa hanya diam saja? Pak Seno menarik napas panjang. "Kami semua takut, Ardi. Kami tahu betul bahwa jika kita terlalu banyak tahu, kita akan terperangkap dalam kutukan yang lebih besar. Orang-orang yang pernah mencoba menyelidiki lebih jauh, mereka hilang tanpa jejak. Ada yang mendengar bisikan dan kemudian terperangkap di hutan. Ada juga yang hanya menghilang begitu saja. Dan yang lebih mengerikan, ada yang kembali, tapi bukan seperti yang dulu." "Jadi," Ardi berkata dengan suara bergetar, "apa yang harus saya lakukan sekarang?" Pak Seno menatapnya dengan tatapan serius. "Kau sudah melihat lebih dari yang seharusnya, Ardi. Sekarang, yang harus kau lakukan adalah pergi dari desa ini sebelum terlambat. Jangan pernah kembali ke hutan karet. Itu satu-satunya cara agar kau tetap aman." Namun, sebelum Ardi bisa memberikan jawaban, terdengar suara keras dari luar rumah. Sebuah suara yang membuat jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Seperti langkah kaki yang berat, bergerak cepat di tanah yang keras. Ardi dan Pak Seno saling bertatapan dengan penuh kecemasan. Suara itu semakin dekat, seolah menghampiri mereka. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan keras, meskipun terkunci rapat. Di ambang pintu, berdiri sosok tinggi dan gelap yang wajahnya samar, tak tampak dengan jelas di bawah cahaya api unggun. Di belakang sosok itu, terdengar suara gemerisik daun kering, dan bisikan halus yang menggema di udara. "Kau sudah terjebak." Ardi merasa tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang, dan semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Hutan karet itu, kegelapan itu, sekarang bukan hanya tinggal di dalam hutan. Ia telah mengikuti mereka ke rumah, dan misteri yang gelap ini semakin mendekat.